Betapa hal itu, kata penulis di sini, merupakan perjalanan yang panjang dalam pencarian kebenaran dan hakikat. Lalu di sana semangat orang-orang yang mendapati kebenaran tepat di depan mata mereka, namun mereka berpaling darinya dan lebih memilih jalan lain. Artinya penulis ingin mengatakan di sini, sayangnya Salman memilih jalan lain. Artinya penulis ingin mengatakan di sini, sayangnya Salman saja sampai seperti itu, dari penyembah api dan terhormat ayahnya kepala suku, lalu meninggalkan pekerjaannya untuk mencari agama, lalu negeri Syam numpang sama uskup sampai 5 orang sampai meninggal semua, lalu ke negeri Jazirah Arab untuk mencari Nabi SAW walaupun harus jadi budak dan seterusnya, dan dia harus menebus dirinya, bebaskan demi untuk mendapatkan kebenaran. Semua itu sangat luar biasa pengorbanannya, sementara orang di zaman sekarang dengan sangat mudah untuk mendapatkan hidayah, tapi mereka malah meninggalkan itu. Lebih dalam lagi, setelah pembebasan budak, ya, maka Salman mulai ikut dalam peperangan-peperangan Nabi SAW. Dan peperangan pertama yang diikuti adalah perang Khandak atau perang Ahzab. Nah, ini kurang lebih terjadi di tahun 5 Hijriah. Dan ini ada sebabnya. Sebab terjadi perang Ahzab itu. Nabi SAW telah mengusir 2 suku Yahudi dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. 2 Nabi sudah usir, Qainuqa dan Nadir. Ada sebabnya, ini sudah pernah saya ceritakan, saya reviewkan kembali. Qainuqa, Nadir dan Quraidah ini teman-teman, 3-tiganya waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, telah terjadi muahadah, kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Mereka tidak boleh saling berperang, mereka sama-sama membela Madinah, gitu kan. Kalau ada yang melanggar dihukum, gitu kan? Dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Mereka sepakat. Ternyata di setiap suku ini mereka punya benteng sendiri. Jadi dalam Madinah itu kayak kita Jakarta begini, itu ada benteng-benteng. Setiap suku itu punya benteng sendiri. Benteng yang tinggi, tembok yang tinggi, ada pintu gerbang, malam mereka tutup. Kayak komplek perumahan, tapi benteng besar. Kalau pagi mereka buka, tapi di dalamnya ada pasar, ada sumur, ada rumah-rumah segala macam. Jadi kayak komplek gitu ya. Yang jelas Qainuqa ini mereka terkenal punya toko-toko emas dan dibuka gerbang mereka setiap pagi sampai sore. Ada satu wanita muslimah, sahabiat Nabi, ingin beli emas dan datang ke toko itu, salah satu toko Yahudi. Rupanya di situ yang jaga toko ini anak muda Yahudi ingin mengganggu sahabiat ini, lalu memintanya agar membuka cadarnya, gitu kan. Tapi tentu sahabat ini menolak, tidak mungkin mau. Muslim aja ditolak, apalagi ini Yahudi. Kemudian si Yahudi ini licik, dia menyantolkan besi tajam di tempat duduk sahabat ini tanpa disadari. Begitu berdiri sobek bajunya, maka tersingkaplah auratnya. Lalu pemilik toko menertawakan si sahabat ini bersama teman-temannya. Rupanya ada sahabat Nabi laki-laki lewat pada saat itu, dan dia lihat kejadian tersebut, dia tahu ini, kalau ini muslimah. Dan dengan pakaiannya, dengan penampilan wanita Yahudi tidak seperti itu. Dan dipermalukan, maka dia langsung henuskan pedangnya, langsung dibunuh sama dia pemilik toko itu. Karena dia kenal pemilik toko itu. Lalu si muslim ini dikeroyokin oleh orang-orang Yahudi. Nah, sementara pembunuhan sahabat tadi ini, sahabiat tadi yang dipermalukan lari ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Nabi SAW langsung bentuk pasukan mengepung benteng Qainuqa. Dan menekankan kepada mereka yang membunuh muslim tadi, serahkan kepada kami. Kami akan hukum. Ya, tidak ada peperangan, tapi yang itu tadi serahkan. Rupanya mereka enggak mau. Malah mereka menantang Nabi SAW di atas benteng mereka. Kami pasti akan melawan, kami tidak akan takut. Segala macam, Nabi kepung mereka. Akhirnya Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, hanya mereka menyerah. Dan Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Pergilah mereka 173 kilo dari Madinah di tempat namanya Khaybar. Ya. Pergi mereka ke Khaybar. Berjalan waktu, ada seorang muslim, sahabat, membunuh seseorang, tapi tidak sengaja. Dari suku Arab, jauh dari Madinah. Waktu dia membunuh salah tadi, Nabi SAW ingin membayar dia, dendahnya. Kebetulan yang sering interaksi sama suku Arab ini adalah suku Yahudi yang kedua namanya Nadir. Maka Nabi SAW datang ke pemukiman orang Nadir ini, lalu ingin menemui kepala suku mereka. Ingin menitipkan, ini loh ada dia, sahabatku bunuh seseorang, kamu nanti yang bayarkan ke sana ya. Rupanya pada saat itu, ya pada saat mau dibayar tadi, ya, Nabi SAW lagi nunggu. Mereka bilang, tunggulah hai Muhammad. Nabi SAW nunggu, duduk di salah satu rumah mereka.
pemukiman di situ, duduk di bawah rumah itu bersama dengan Abu Bakar, Umar, sama Zubair dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga saya 4 orang ini. Maka pada saat itu pun orang-orang Yahudi berkata, tidak ada kesempatan yang paling baik ya untuk membunuh orang ini kecuali sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah lalu lemparin dia batu biar Muhammad mati. Maka ada satu orang mengatakan saya, dia pun mengangkat batu besar dan naik ke atas rumah lalu dia mau melempar. Tapi mereka lupa, ini Nabi. Datang wahyu menyampaikan, Jibril menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada Yahudi melempar batu. Berdirilah. Maka Nabi SAW berdiri tanpa bicara dengan sahabat-sahabatnya. Langsung jalan saja. Abu Bakar, Umar, Zubair, Ali ini radhiyallahu anhum mengira Nabi mau pergi ke WC. Karena zaman dulu orang kalau mau kamar mandi, maaf itu harus ke padang pasir. Dari rumah-rumah nggak ada. Maka mereka diam saja. Nabi jalan sendiri dibiarkan. Tapi lama Nabi nggak balik-balik. Gitu kan. Maka karena kelamaan nunggu, Abu Bakar bilang, kayaknya kita harus kecek. Jangan sampai ada apa-apa dengan Rasulullah SAW. Mereka pulang, mau temuin Nabi di rumahnya, ternyata Nabi sudah bentuk pasukan di masjid. Berbentuk pasukan banyak. Mereka bilang, ya Rasulullah, kenapa pasukan nih? Nabi SAW ceritakan, tadi begini loh ceritanya di sana. Barulah mereka tahu ternyata Nabi ingin mengepung. Dikepunglah benteng Nadir ini, suku Nadir. Dan Nabi cuma minta, itu yang di atas rumah mau lempar batu, serahkan ke kami. Itu yang jadi penjahat tuh, serahkan ke kami. Mereka enggak mau. Sama dengan Kainuka, nantang-nantang. Apakah kamu mengira kami seperti Kainuka yang penakut? Kami akan melawan, kami akan begini. Akhirnya Nabi SAW kepung mereka beberapa hari karena ketakutan. Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka menyerah diri. Dan Allah menjadikan semua rumah mereka, harta mereka menjadi ghanimah. Ya, mereka boleh pergi. Maka mereka pergi. Suku ini juga pergi ke Khaybar, tinggal bersama dengan Kainuka. Rupanya dua suku ini sakit hati dengan Nabi SAW. Ya. Mereka lihat di perang Uhud tahun 3 Hijriah, Quraisy menang. Ya. Di akhir peperang, di pertengahan peperangan lah ya. Karena di awal umat Islam menang, di pertengahan orang Quraisy menang, di akhir lanjutan dari perang Uhud namanya Hamrat Asad dimenangkan oleh kaum muslimin. Intinya teman-teman sekalian pada saat itu mereka melihat Quraisy punya kekuatan dan mau punya semangat memerangi Madinah lagi. Maka dua suku ini sepakat datang ke Quraisy bicara sama Abu Sufyan, gimana kalau kita bersatu? Kami Yahudi kirim pasukan, kalian juga Quraisy kirim pasukan, kita ajak suku-suku Arab yang belum masuk Islam bersatu, kita rame-rame keroyokin Madinah nih. Udah habisin sekalian di Madinah. Kami sakit hati karena kami diusir dari Madinah. Kalian juga orang Quraisy, banyak kerabat kalian yang masuk Islam, meninggalkan kalian. Intinya mereka sepakat, oke lah kalau begitu. Lalu mereka cari suku Arab yang besar, kira-kira yang punya pasukan besar, siapa yang bisa diajak. Mereka temukan suku Ghatafan namanya. Dan pimpinannya namanya Uyainah bin Muhsin. Ini dapat julukan Uyainah ini si bodoh yang ditaati. Ya, karena pendapatnya kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Tapi kaumnya mau ikut saja. Walaupun nanti setelah masuk kota Mekah dia masuk Islam gitu. Yang jelas di awal-awal Islam seperti itu. Didatangilah oleh Abu Sufyan, dia setuju. Maka Quraisy mengeluarkan 4.000 pasukan terbaiknya. Dan ini pasukan paling besar di Quraisy. Karena pada saat perang Uhud saja 3.000 itu sudah dianggap pasukan besar. Ini lebih besar lagi 4.000 orang. Ghatafan, suku yang tadi dipimpin oleh Uyainah bin Muhsin juga kirim 4.000, sudah 8.000. Sisanya dari Yahudi 1.000 digabung antara Kainuka sama Nadir, 1.000 lagi dari banyak suku-suku Arab. Ya. Tentu ini kisahnya panjang, saya sudah sebutkan kalau teman-teman ikuti di kajian Sirah di YouTube tentang perang Ahzab dan rentetan setelah perang Ahzab sampai pembebasan kota Mekah. Itu hampir semua suku-suku Arab dan yang ikut memerangi Nabi SAW atau memerangi Madinah diperangi oleh Nabi SAW. Hampir semuanya, gitu kan? Semuanya dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang jelas berkumpul 10.000 pasukan, semuanya berkuda, lalu kemudian mereka tiba-tiba sudah keluar dari satu titik, mereka ketemu lalu mereka keluar. Di tengah jalan, sudah dekat dengan Madinah, ya, maksudnya sudah jalan menuju ke Madinah, barulah didengar oleh Nabi SAW. Kalau ada kasus ini, gitu loh. 10.000 pasukan, semuanya berkuda, bergabung dalamnya bukan cuma Quraisy, Yahudi, Ghatafan, dan suku-suku Arab yang lain. Banyak sekali suku-suku di situ. Ada suku di situ dikenal dengan suku Faraza, Asad, Ashja, Bani Murrah, banyak yang bergabung. Jadi musuhnya umat Islam banyak sekali. Maka Nabi SAW melihat keadaan sahabat
Dikumpul semua. Kira-kira berapa kekuatan militer kita ini? Terkumpul maksimal waktu itu muslimin 1.000 orang. Gak bisa lebih. Yang lain sudah tinggal anak-anak, perempuan sama orang tua. 1.000 orang saja. Gak ada lagi yang lain. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana nih? Sahabat-sahabat Nabi yang lain yang rata-rata orang Arab, mereka tidak punya pengalaman perang kalau tiba-tiba diserang seperti ini. Gitu kan. Mereka tahunya kalau diserang tiba-tiba ya sudah melawan, kalah ya kalah udah. Gitu kan. Menang ya menang gitu. Maka disinilah peran tokoh kita, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kalau kami di Persia dulu, kalau kami sedang diserang dan kami terhimpit, kami buat parit. Parit itu kami buat sedalam mungkin, selebar mungkin, sehingga musuh tidak bisa menyeberang. Setelah selesai perang kami tutup lagi. Maka Nabi SAW mengatakan itu pendapat yang baik. Lalu Nabi SAW mulailah membagi sahabat. Per 10 orang mereka harus menggali 20 meter. Mereka gali dari atas sampai ke bawah, gitu kan. Khilaf di antara sejarah tentang masalah dalam dan lebarnya. Ada yang mengatakan dalamnya sekitar 3 sampai 4 meter, lebarnya 4-5 meter, ada yang mengatakan 7 meter, 7 meter. Yang jelas musuh tidak bisa loncati kudanya gitu. Walaupun nanti ada 3 orang dari tokoh-tokoh Quraisy yang berhasil loncat ya. Karena mahirnya mereka menunggangi kuda dan salah satunya dibunuh oleh Adi bin Abi Thalib yang duanya melarikan diri ya untuk selamatkan diri karena berhasil dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam juga sempat memotong atau membunuh salah satunya. Ya, itu kisah sendiri. Tapi ide parit ini muncul dari Salman Al-Farisi. Dan ini belum pernah orang Arab mengetahui sebelumnya. Makanya pasukan Ahzab pada saat tiba di Madinah, mereka kaget melihat. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah kota Madinah, maka dari sisi timur dan barat Madinah itu ada tadi yang disebutkan oleh pendeta itu. Wilayah Harratain atau Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, wilayah yang dipenuhi dengan batu-batu hitam dan gunung-gunung batu yang tinggi. Sehingga dari timur barat tidak bisa diserang Madinah. Zaman itu. Karena orang tidak ada pesawat, orang harus naik kuda atau jalan kaki. Ini luas sekali, sekian hektar, nggak mungkin datang dari timur barat. Dari belakang Madinah, ya, itu kebetulan dari belakang, maksudnya maaf, dari utara Madinah, dari bagian atas Madinah, negeri Syam. Sementara Mekah ada di selatan Madinah. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan meja ini timur dan barat, selatan di wilayah saya, di tempat saya duduk, utara bagian depan, maka orang Mekah cuma bisa serang dari selatan. Dari timur barat nggak bisa karena ada batu-batu tajam. Dari depan lebih jauh lagi, mereka harus putar jauh sampai ke negeri Syam, baru bisa masuk. Itu pun dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Tidak ada jalan lain kecuali dari selatan. Maka Nabi SAW buat parit di sini, di selatan ini. Ya, dan di ujung selatan, antara selatan sama timur, ada benteng Yahudi lagi satu namanya Quraidah. Tapi mereka ada kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Walaupun nanti Nabi perangi mereka karena mereka berkhianat di perang itu. Tapi intinya kita bicara tentang ide parit ini. Dan itu digali oleh para sahabat, lalu kemudian diangkat pasir-pasirnya, dijadikan lagi tumpukan-tumpukan pasir untuk menjadi benteng. Jadi diangkat lalu dibuat lagi benteng-benteng di situ, dan mereka siap dengan anak-anak panah. Setiap kali Quraisy mau datang, berusaha masuk ke parit itu, turunkan tangga, dipanah-panahin oleh para sahabat. Sehingga mereka kewalahan sekali. Walaupun orang-orang Quraisy juga punya strategi yang berbeda pada saat itu, mereka serentak, mereka akan ngepung Madinah 43 sampai 45 hari. Di hari-hari terakhir itu mereka sepakat, karena sudah terlalu lama mengepung, mereka sepakat untuk meletakkan kuda-kuda yang banyak di ujung-ujung parit, lalu menyuruh kuda-kuda tersebut menyentak-nyentakkan kakinya sehingga tanah pada jatuh, masuk ke parit supaya bisa loncat. Dan itu dari pagi sampai malam. Pada saat itu sempat sahabat terlambat sholat asar. Gitu. Gara-gara penyerangan itu sangat luar biasa. Sampai Umar mengatakan semoga Allah mematikan mereka. Aku ya Rasulullah sholat asar sekarang beberapa saat sebelum maghrib. Sampai kata Nabi SAW, kau bagus hai Umar, saya sendiri belum mengerjakan sholat asar. Ya. Karena memang pada saat itu serangan terus luar biasa. Jadi ada di bagian depan kuda-kuda memukul-mukul kakinya di ujung tanah sehingga masuk tanah ke parit. Di belakang anak-anak panah mereka melempar ke muslimin. Jadi menyibukkan luar biasa pada saat itu. Yang jelas teman-teman, kita dengarkan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan masalah itu. Beliau berkata, sebab terjadinya perang Khandaq atau parit adalah manakala orang-orang Yahudi yang melihat kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin pada perang Uhud dan mengetahui janji Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslimin, lalu ia pergi untuk kembali lagi di tahun berikutnya.
Maka pergilah tokoh-tokoh Yahudi semacam Salam ibn Abul al-Haqiq, ya, Salam ibn Mishkam atau Mushkim, Kinana bin Rabi' dan lainnya untuk menemui orang-orang Quraisy di Mekah guna memprovokasi mereka agar menyerang Rasulullah SAW dan mengajak mereka untuk bersekongkol. Orang-orang Yahudi itu berjanji akan membantu kaum musyrikin. Maka orang-orang Quraisy pun meresponnya. Kemudian berangkatlah mereka menemui suku Ghatafan, lalu mengajak mereka ikut serta. Suku Ghatafan pun menerima ajakan tersebut. Kemudian mereka berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab yang untuk juga mengajak mereka bergabung melakukan itu. Maka ada di antara mereka yang menerima ajakan koalisi tersebut. Setelah itu pergilah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb dengan pasukan sebanyak 4.000 personel dari Quraisy. Mereka berpapasan dengan Bani Sulaim di Mar Az-Zahran. Lalu pergi pula Bani Asad, Faraza atau Fazara, Ashja dan Bani Murrah. Kemudian datanglah suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hasan, orang-orang kafir yang berkumpul untuk ikut dalam perang Khandak Parit berjumlah sekitar 10.000 personil. Masalah menjadi genting bagi kaum muslimin ketika orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah juga mengkhianati mereka dan melanggar perjanjian seperti kebiasaan orang-orang Yahudi di setiap masa dan tempat. Posisi mereka amat strategis hingga memungkinkan lagi atau mungkin bagi mereka untuk memukul kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin benar-benar berada dalam posisi sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nanti saya bacakan ayatnya surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 11. Tapi ceritanya begini teman-teman. Berjalanlah pada saat itu, Pak awal tiba, Abu Sufyan lihat sebagai pemimpin, ini parit besar. Kuda, mereka sudah tahu. Kalau sudah 3 meter, 4 meter, nggak mungkin bisa diloncati. Apalagi kalau sampai 7 meter misalnya, kalau kita ambil pendapat yang paling besar, nggak bisa kudanya loncat. Coba mereka turunkan tangga-tangga buat, dipanahin oleh muslimin. Korban jatuh di dalam parit, mati pasti. Kemudian setelah itu mereka coba dengan cara lain. Mau loncat kudanya, ada yang jatuh ke dalam parit, nggak bisa. Terus saja mereka cari jalan, akhirnya sampai 2 pimpinan Yahudi, Quraidah dan Nadir, Bani Kainuqa dan Nadir tadi yang memprovokasi orang-orang Arab ini, datang ke benteng Yahudi Quraidah di pojok tadi. Lalu mencoba memanggil pimpinan mereka, ayo bukakan pintu gerbang. Pimpinannya pertama nggak mau buka. Dia mengatakan, saya tidak mau berkhianat sebagaimana kalian. Saya sudah tahu nanti Muhammad akan membunuh saya dan suku saya. Mereka bilang, coba buka dulu pintu. Gitu kan? Dengarkan dulu dari kami, intinya negosiasi sampai dibukakan pintu. Waktu naik ke atas benteng, orang-orang Yahudi ini licik dan dari Kainuqa dan Nadir mengatakan kepada Quraidah, apa yang kalian takuti? Lihat itu di depan pasukan, 10.000 pasukan kuda. Dari seluruh suku-suku Arab datang bersama kita. Kita Yahudi bahkan cuma kasih 1.000 orang personil, tidak banyak. Mereka mau. Dan Madinah sudah akan kita perebutkan, dibagi-bagi. Daripada kalian sekarang cuma tinggal di pojok Madinah, kalian bisa ambil, kalaupun mau minta setengah Madinah kami kasih. Yang penting ikut, buka. Kebetulan kalau dibuka pintu gerbangnya, bentengnya Quraidah, mereka nggak perlu lewat parit lagi. Lewat benteng itu sudah langsung masuk ke Madinah. Maka dengan negosiasi, akhirnya setujulah Quraidah, mau berkhianat. Nabi SAW sudah berasa ini, karena salah satunya pintu masuk adalah Quraidah. Beliau sering kirim sahabat. Siapa yang mau pergi ke sana? Yang paling sering datang ke sana Zubair bin Awam, radhiyallahu anhu. Karena beliau sangat pemberani. Siapa yang lihat ke sana? Pergi ke sana lihat. Kembali lagi, ya Rasulullah masih aman. Kembali lagi, ya Rasulullah masih aman. Tapi Nabi SAW akhirnya mengutus Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. 2 pimpinan suku Madinah yang masyhur dengan keberanian juga. Dan memang mengenal Yahudi-Yahudi ini. Datang ke sana, izin masuk tidak mau dibukakan. Lalu mulailah mereka mencaci maki Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah ini terkenal pimpinan Ansar dan mulia. Tidak pernah ada yang mencaci maki mereka. Suku Quraidah ini penakut, kok bisa jadi berani begini? Maka Sa'ad ibn Ubadah mencaci maki mereka. Kalian juga mau mati nih, ya, mau berkhianat juga. Nah, akhirnya kata Sa'ad ibn Mu'ad, sudahlah, tidak usah ikut-ikutan. Hai Sa'ad ibn Ubadah, ada sesuatu yang akan kita lakukan nanti. Setelah perang ini selesai, urusan kita sama mereka. Itulah. Akhirnya ditinggalkanlah. Mereka melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Dan hari itu genting sekali, luar biasa keadaannya. Saya tuh pelajari sirahnya itu dan coba merenungi bagaimana kejadian pada saat itu. Malam mencekam, musim dingin, luar biasa dingin sekali pada saat itu. Dan pada saat itu juga memang betul-betul semua laki-laki sahabat ada di parit. Jadi satu Madinah kosong, laki-laki nggak ada. Semua perempuan dan anak kecil ditaruh di satu benteng, sebelahnya bentengnya Quraidah. Sebelah bentengnya pas. Yang lain semua tidak ada lagi nih. Maka suku Quraidah
Mereka subhanallah malam itu prajurit-prajuritnya, kesatrianya pada berkata, يا